kepercayaan memelihara kodok, biawak, ya. Kalau ini merpati oke lah, ya ini simbol kedamaian, simbolan ini oke. Tapi kalau kemudian kodok ini kata betul ini. Nah itu kan, Mas Roy, tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? Jokowi ini memang memelihara kodok. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita hangat kali ini kita bahas misteri di balik dinding istana, ritual rahasia atau sekedar tradisi Roy Suryo, bongkar sisi gelap kebiasaan sang mantan presiden. Di balik gemerlap ibu kota dan kokohnya pilar-pilar istana, selalu ada cerita yang tak tersentuh oleh kamera media arus utama. Indonesia sebuah bangsa yang besar, memang tak pernah bisa lepas dari jalinan antara kekuasaan, politik, dan kepercayaan metafisika. Sejarah mencatat hampir setiap pemimpin di negara ini selalu dikaitkan dengan simbol-simbol spiritualitas tertentu. Namun apa yang terjadi jika seorang pakar telematika sekaligus mantan Menteri Roy Suryo mulai membuka tabir yang selama ini tertutup rapat? Ya, sebuah pengakuan mengejutkan muncul di penghujung April 2026 melalui program Mandilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV. Roy Suryo tidak lagi bicara soal metadata atau sinyal seluler. Kali ini ia bicara soal bantal guling hingga ritual bulus cimbung yang ia klaim sebagai bagian dari praktik pencarian kekuatan atau pesugihan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Apakah ini murni analisa budaya ataukah sebuah serangan politik yang dibungkus dengan bumbu mistis? Mari kita bedah narasinya lebih dalam lagi. Roy Suryo memulai narasinya dengan menyoroti kebiasaan yang selama ini dianggap publik sebagai hobi sederhana, memelihara kodok atau biawak di lingkungan istana. Selama 1 dekade terakhir ya, publik sering melihat Jokowi melepaskan kodok ke kolam atau sekadar berinteraksi dengan alam. Namun, dalam kacamata Roy Suryo, ini bukanlah sekedar relaksasi. Dalam tradisi kejawen dan kepercayaan primbon kuno, hewan-hewan tertentu dipercaya memiliki energi penarik, keberuntungan atau penjaga stabilitas kekuasaan. Kodok misalnya dalam filosofi tertentu sering dikaitkan dengan kesuburan dan kelancaran rezeki. Roy menduga bahwa keberadaan hewan-hewan ini adalah syarat atau sesaji hidup yang sengaja dipelihara untuk menjaga aura kepemimpinan tetap stabil. Ya, kita lihat dalam video berikut dalam penjelasan langsung dari Roy Suryo. Jadi kalau dulu sebelum istilah termul itu mengetop sampai sekarang, apalagi Pak JK lebih mempopulerkan lagi istilah termul itu, ya. Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok itu anaknya namanya cebong. Jadi waktu itu kalau di sosial media ada cebong dan kampret, ya cebong-cebong itu bukan hanya secara dunia maya, dunia nyata pun ada cebong-cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih, Mas? Pesugihan. Iya, pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih, orang itu kaya. Ini kan kepercayaan kuno banget, zaman animisme dinamisme. Namun fakta menarik lainnya yang sering luput dari perhatian adalah kemunculan biawak. Bagi sebagian masyarakat tradisional, biawak di sekitar kediaman dianggap sebagai penolak bala, tetapi Roy melihatnya lebih dari sekadar bagian dari paket ritual yang konsisten dilakukan selama masa jabatannya sang mantan presiden ini. Apakah ini hanya kebetulan hobi ataukah ada instruksi khusus dari guru spiritual di balik layar? Benar-benar ini misterinya. Salah satu poin paling kontroversial yang diangkat Roy Suryo adalah mengenal ritual bulus jimbung. Bagi masyarakat Klaten dan sekitarnya, Sendang Jimbung dikenal sebagai tempat yang kental dengan aura mistis, di mana terdapat kura-kura atau bulus yang dikeramatkan. Konon siapapun yang melakukan ritual di sana bisa mendapatkan kesaktian atau penyembuhan, ya. Roy Suryo mengaitkan ritual ini dengan kondisi fisik Jokowi di masa lalu. Ia menyebutkan adanya masalah kesehatan kulit atau eksim yang dialami Jokowi yang menurut
narasinya disembuhkan melalui perantara ritual air di Jimbung, namun Roy menekankan bahwa penyembuhan ini tidaklah gratis. Dalam konteks metafisika ada ikatan yang harus dijaga. Inilah yang kemudian ia klaim sebagai salah satu akar dari praktik-praktik spiritual yang terus berlanjut hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan, dan keanehannya tidak berhenti pada hewan air keramat ya. Roy Suryo juga di sini membeberkan detail yang sangat personal perlengkapan tidur. Menurutnya, saat pindah ke Istana Bogor, Jokowi tidak menggunakan fasilitas istana yang mewah secara utuh. Ia dikabarkan membawa bantal guling, bahkan kasur pribadi yang langsung dari Solo. Secara logis, ini bisa dianggap sebagai kebiasaan orang yang sulit beradaptasi, tempat baru, atau masalah kenyamanan semata. Namun, dalam dunia spiritualisme kekuasaan, benda-benda yang bersentuhan langsung dengan tubuh, terutama saat tidur, di mana jiwa dianggap sebagai sedang dalam kondisi paling rentan, dipercaya membawa energi asal ya. Roy Suryo menduga bahwa benda-benda ini adalah sarana untuk memastikan sang pemimpin tidak kehilangan jati diri dan kekuatan tanah kelahirannya. Meskipun berada di lingkungan kekuasaan yang penuh tekanan ya. Informasi lain yang tak kalah unik adalah penggunaan padi sebagai sarana pengamanan, bukan pengamanan pangan secara makro, melainkan penggunaan bulir padi di titik tertentu dalam rumah atau istana. Roy menjelaskan bahwa dalam tradisi Jawa, padi bukan sekadar makanan pokok, melainkan simbol Dewi Sri yang membawa perlindungan dan kemakmuran ya. Roy menyebutkan bahwa praktik ini digunakan sebagai pagar gaib untuk menangkal serangan-serangan non-fisik, dan penggunaan simbol agraris dalam politik Indonesia memang bukan hal baru. Sebagai pemimpin yang memposisikan diri dekat dengan rakyat kecil dan petani, penggunaan simbol padi ini seolah-olah menjadi perisai ganda secara politik, merangkul massa secara spiritual dan membentengi diri. Pernyataan Roy Suryo di podcast Madilog tentu saja memicu gelombang perdebatan. Di satu sisi, pendukung mantan presiden melihat ini sebagai upaya dan mendiskreditkan karakter dengan menggunakan narasi klinik yang sulit dibuktikan secara alamiah. Di sisi lain, bagi para pemerhati budaya dan pengkritik pemerintah, apa yang disampaikan Roy adalah kepingan puzzle yang menjelaskan gaya kepemimpinan yang penuh simbolik unik ya. Penting untuk diingat bahwa dalam sejarah Indonesia, Soekarno dengan tongkat komandonya ya, Soeharto dengan guru-guru spiritualnya di Gunung Lawu. Pentingnya untuk diingat bahwa dalam sejarah Indonesia, Soekarno dengan tongkat komandonya, Soeharto dengan guru-guru spiritualnya di Gunung Lawu, hingga pemimpin era modern nih, hampir tidak ada yang benar-benar bersih dari isu kekuatan gaib. Apakah Jokowi hanya menjalankan tradisi leluhur sebagai bentuk pelestarian budaya, ataukah ada agenda pesugihan seperti yang dituduhkan? Dan pada akhirnya, kebenaran seringkali berada di ruang gelap yang hanya diketahui oleh mereka yang berada di dalam lingkaran terdalam kekuasaan ya. Kita sebagai penonton hanya bisa melihat gejalanya dari luar. Dan ini juga banyak komentar dari netizen ya di media sosial bahwa Roy Suryo sudah tidak terkontrol dengan Pak Jokowi dituduh kerasukan, padahal memang beliau menghormati kebudayaan Indonesia yang kaya raya ini, lalu menuduh ingin jadi raja padahal presiden itu pimpinan yang sudah tertinggi, dan justru yang Raja Keraton itu sebagai gubernur beliau. Menuduh pesugihan karena Pak Jokowi memelihara berbagai jenis binatang di Istana Bogor, dan hanya penjara yang bisa menghentikan Roy Suryo. Bagaimana komentarnya di netizen channel Suara Hati Sang Istri? Terima kasih yang sudah menyimak. Bye.